Maka saya mau katakan tidak peduli dia dari kubu pemerintah, dia dari kubu kekuasaan, tangkap orang seperti ini. Kenapa? Karena dia mempermainkan agama, dia mempermainkan kaum beragama, dia benar-benar untuk memojokkan Pak JK dia pakai isu agama. Ya, kalau dari kubu yang berseberangan ya, karena Pak JK punya gebrakan ini terakhir-terakhir ini cukup menggelisahkan kubu kekuasaan, kubu pemerintahan misalkan, lalu kemudian orang-orang mulai marah dan kemudian cari-cari apa yang bisa dibuat untuk ganjal Pak JK ini punya gerakan ini, bikin kacau saja dan seterusnya. Bisa saja seperti itu, saudara-saudara. Dan saya mau katakan, kalau sampai ini dari kubu seberang Pak JK, dari kubu kekuasaan atau dari kubu pemerintah atau apa sajalah, pokoknya yang berseberangan dengan Pak JK demi mencegah langkah panggungnya kembali, langkah manggungnya kembali Pak JK di dunia politik, maka saya mau katakan orang ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia menghalalkan segala cara menjadikan agama, umat beragama komoditas politik. Untuk apa? Mereka melanggengkan kekuasaan. Jadi mereka yang menyerang atau berseberangan dengan pemerintahan, berseberangan dengan kekuasaan, mau dihancurkan dengan cara seperti ini. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Akhirnya teman-teman ya, para polikardus kembali berakhir dengan menanggung rasa malu. Setelah beberapa hari yang lalu, mereka kowar-kowar. Mereka membuat konten dan fitnahan bahwa Pak Yusuf Kalla menistakan agama Kristen. Mereka provokasi umat Kristen. Padahal tujuan dari provokasi mereka adalah untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan kelompok mereka. Dan akhirnya kembali kebenaran ditunjukkan teman-teman. Dan para polikardus menanggung malu semalu-malunya. Salah satu polikardus yang kemarin memberitakan bahwa Pak Yusuf Kalla melakukan penistaan adalah Pastor Joshua Tewu, teman-teman. Salah satu polikardus yang sudah meredup namanya, tetapi mencoba untuk bisa kembali bangkit. Jadi kita tahu Pak Joshua Tewu zaman dulu ini polikardus. Terus terbongkar skandal rudal tai lalat yang saya bongkar sedemikian rupa, bahkan sampai dia minta agar saya jangan lagi membahas lantaran mertuanya masuk rumah sakit. Dan saya pikir ya sudahlah, toh semua orang juga sudah tahu skandalnya. Terus saya hapus video-video tersebut dan saya tidak lagi membahas mengenai perselingkuhan dan upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh pastor ini. Sekali lagi ya, menurut keterangan dari Pastor Sarah. Setelah kita nggak bahas skandal Pastor Sarah dan JT, pendeta ini tenggelam.
tenggelam dan akhirnya kembali bangkit setelah membahas Papua. Apalagi dia punya banyak kenalan di Papua, serta Pastor Joshua Teu itu cukup aktif melakukan pelayanan di Papua. Dan saya anggap ya sudah, mending dia fokus di ranah tersebut. Yang penting jangan bahas-bahas Islam, jangan menyerang umat muslim, kan begitu. Tetapi sayang disayang teman-teman ya, kemarin Pastor Joshua Teu langsung termakan fitnahan yang dibuat oleh Polikardus. Teman-teman bisa lihat di sini ya, 2 hari yang lalu, dia langsung gercep dengan membuat konten yang isinya memfitnah Pak Yusuf Kalla. Bahkan dia mengatakan, akankah Yusuf Kalla meminta maaf atas pernyataannya dengan mencium tangan Gilbert Lumondong. Jadi istilahnya dibalikkan gitu kan. Dulu Gilbert Lumondong salah ngomong, ya, dan berakhir dengan mencium tangan Yusuf Kalla, dan itu dianggap sebagai simbol yang sangat memalukan. Dianggap sebagai tragedi yang sangat mempermalukan kekristenan. Padahal itu Gilbert Lumondong yang pribadi, nggak ada hubungan dengan Kristen. Tapi entah kenapa mereka ini baperan. Mereka menganggap bahwa Gilbert yang cium tangan itu sudah sama saja menyatakan bahwa pihak dari Kristen itu kalah. Ini kan pernyataan yang sangat jahat dan keliru, teman-teman. Jadi disangkut pautkan seakan-akan ini satu mewakili agama Kristen, yang satu mewakili agama Islam. Nggak benar itu, teman-teman. Gilbert salah pribadi, nggak ada hubungan dengan Kristen. Nggak ada hubungan. Ya, ini kan upaya mereka sangkut pautkan dan cocok logi. Jadi sekarang mereka balikkan. Akankah Yusuf Kalla cium tangan gitu kan? Luar biasa teman-teman, berapi-api. Dan akhirnya hari ini Joshua Teu harus menanggung malu. Teman-teman. Dan dia sendiri mengutuk keras Polikardus yang sudah membuat video hoax tersebut. Yang sudah membuat video yang menimbulkan keonaran tersebut. Jadi Joshua Teu bisa dibilang salah satu korban video hoax, dan sebagai bentuk tanggung jawabnya, dia berharap kepolisian bisa menangkap orang yang membuat atau dalang otak dari video hoax atau video bohong mengenai Pak Yusuf Kalla yang menistakan agama Kristen, yang membuat heboh, dan tentunya sekaligus memulihkan wajahnya Joshua Teu. Ya, tapi agak mending teman-teman. Ada orang udah nyebarkan berita bohong, begitu ketahuan bahwa ini hanya hoax, udah pura-pura nggak tahu, nggak mau komentar. Udahlah, anggap nggak ada lah gitu kan. Joshua Teu agak mending. Dia berani mengakui dia salah. Dia berani mengakui bahwa dia korban dari berita bohong tersebut. Dia balik arah. Sama seperti Ferdinand Hutahayan. Agak mending gitu kan. Ferdinand Hutahayan merevisi statementnya, mencabut somasinya, dan mengatakan bahwa ini adalah penipuan, ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana agama mau dibawa ke ranah politik, mau dimanfaatkan. Jadi Kristen mau dimanfaatkan oleh orang-orang ini. Nah, ini agak menarik gara-gara Joshua Teu, Ferdinand ya. Mereka tahu kalau mereka salah dan mereka merevisi omongannya. Sedangkan Polikardus yang lain pura-pura nggak tahu. Mel Atok teman-teman sampai detik ini belum minta maaf nih. Mel Atok belum merevisi statementnya. Begitu juga dengan Polikardus yang lain. Ini kita masih tunggu nih. Apakah mereka akan bertobat dan merevisi statementnya, atau pura-pura nggak terjadi apa-apa aja lah, udah nggak usah dibahas lagi gitu kan. Biar nanti hilang sendiri gitu. Nah ini kita saksikan dulu teman-teman. Kembali dengan saya, Bishop Joshua Teu, untuk menanggapi perkembangan viralnya video editan Pak JK sewaktu berikan ceramah Ramadan di UGM beberapa waktu yang lalu. Saya sudah mengupload 2 video, walaupun satu video yang secara khusus membahas itu kemarin. Namun setelah saya melihat video rekan saya Rudi Layar Teologi, dan saya tergugah juga untuk meneliti lebih jauh, dan kemudian saya mencari video lengkapnya, dan puji Tuhan ketemu.
saya merasa harus juga memberikan komentar ya. Bukan revisi, karena saya rasa kemarin itu saya tidak mutlak, saya selalu bilang kalau benar demikian. Kalau video Pak JK itu bukan editan. Kalau Pak JK benar-benar mengatakan seperti itu, bernarasi seperti itu, kalau dan kalau dan kalau. Artinya saya sendiri tidak punya kemutlakan menuduh Pak JK melakukan seperti yang dilaporkan sekarang di kepolisian oleh beberapa kalangan Kristen. Saya perlu mempertanyakan juga, kenapa begitu maraknya postingan, begitu viralnya itu, Pak JK kok diam? Itu yang saya pertanyakan. Nah, saya mau ajak saudara melihat ya, thumbnail yang berikut ini. Saya mau kasih lihat juga saudara, supaya saudara lihat nih. Sebentar. Karena ini penting sekali, saudara-saudara ya. Nih. Saya buat thumbnail begini. Ini editan setan ini. Kenapa diam saja, bos? Kepada Pak Yusuf Kalla ya. Nah, Menteri Agama jangan diam saja gitu. Kan Menteri Agama juga mestinya ketika ada persoalan-persoalan menyangkut sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, terutama agama, Pak Menteri Agama mestinya langsung mengambil sikap berbicara dan coba membangun satu pernyataan yang membuat cooling down semua, tenang gitu ya. Tapi ini kayaknya Pak Menteri Agama diam aja nih, kayak mohon maaf, kayak orang blow on gitu loh, kayak orang bengong, kayak orang error, nggak ngerti mau buat apa. Atau memang sengaja pura-pura nggak tahu masalah, atau memang tidak mau masuk dalam persoalan. Padahal sebenarnya idealisnya kalau seorang Menteri Agama ketika ada isu-isu tentang suku, agama, ras, dan antar golongan, terutama agama, Pak Menteri Agama mestinya langsung gercep itu, gerak cepat, cepat tanggap ya, untuk meredakan, jangan lebih luas eskalasi isu dan gosip atau fitnah atau lain-lainnya yang bisa menjebak banyak kalangan. Nah itu. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa thumbnail ini saya buat begini memang untuk menyindir Menteri Agama juga nih. Karena lebih banyak diamnya di Menteri Agama. Kalau urusan uang, urusan pembangunan, LPDU, Lembaga Pengelolaan Dana Umat, kalau untuk mengusulkan pagu 113 triliun rupiah untuk Kementerian Agama, pokoknya kalau duit atau pencitraan, beliau duluan bicara. Tapi kalau masalah-masalah seperti ini, kayaknya Menteri Agama ini kayak orang bego ini, kayak bengong-bengong begitu aja. Saya nggak ngerti. Mestinya jangan begitu dong Pak Menteri. Harus bicara, harus ngomong di publik, meredakan persoalan gitu loh. Ajak seluruh elemen, bahkan langsung komunikasikan kepada Pak JK ini ada begini, bagaimana ini persoalannya. Dan kalau Pak Menteri Agama tahu bahwa ini editan setan, mestinya sebagai orang beragama harus cepat meredakan itu persoalan di lapangan. Jangan diam terus. Saya nggak pernah melihat itu videonya Pak Menteri Agama dalam menyikapi kasus yang berkembang ini, di mana orang Kristen merasa tersakiti, merasa difitnah, dilecehkan agamanya, lalu melaporkan Pak JK. Walaupun belakangan kita tahu bahwa ini ternyata, waduh, ini video editan setan ini yang mau mengadu domba ya, waspadai politik adu domba. Nah, saya juga bilang ini polisi harus segera cari dan proses hukum orang yang edit dan posting video ceramah Pak JK di kampus UGM yang sangat viral dan menyesatkan itu. Ya, saya kembali ke Menteri Agama, jangan diam aja bos. Mesti harus bicara gitu loh, jangan kayak orang bengong, kayak orang halu, nggak ngerti apa-apa, jangan dong. Anda kan kalau ada sudah begini, sudah berapa hari ini, viral Pak JK didakwa, Pak JK dikerubutin dan seterusnya. Lalu Menteri Agama nggak segera koordinasi dengan Pak JK, mestinya kan apalagi dekat sama Pak JK, nggak mungkin nggak kenal, nggak mungkin nggak dekat. Orang daerah satu asal daerah Sulawesi Selatan, lalu kan kita pasti tahu dong link-linknya, ya. Terus kemudian nggak ngomong apa-apa ini. Ini persoalan bagi saya Pak Menteri Agama ini. Ini lalu yang kedua, Pak JK juga kenapa diam aja bosku? Jangan seperti itu, Puang. Ini mohon maaf ya, kalau Pak JK diam aja, lalu dari kubunya Pak JK juga nggak ada yang bicara. Nah ini saya pikir sengaja dibiarin atau gimana ini? Itu kan saya boleh bertanya seperti itu. Kenapa Pak JK diamin? Untuk apa? Padahal ini kan Pak JK sudah diobrak-abrik ini istilahnya. Tapi kok diam saja? Padahal ini yang dimunculkan ini editan setan, ini jelas editan setan. Karena 59 detik 1 menit
video ini memotong apa narasi-narasi yang Pak JK bangun itu dipotong untuk apa? Ya memancing pendapat orang Kristen apa dan reaksi orang Kristen lebih tepatnya, dan itu berhasil dia lakukan itu. Dan saya curiga orang ini berpengalaman sekali untuk mengadu domba yang edit video ini ya, videonya Pak JK ini. Saya nggak usah ulang lagi, sorry saudara. Saya yakin ini orang yang mengedit videonya Pak JK ini ahli nih. Ya, orang yang tahu persis sosiologis massa itu, psikologi massa ya, dan tahu betul potongan-potongan mana yang akan mengundang konflik ini, dan itu memancing orang Kristen bereaksi lalu kemudian nanti dibalas oleh orang-orang Islam, istilahnya backfire ya, yang istilahnya mereka juga marah karena pemimpinnya, komandannya Pak JK diperlakukan seperti itu, lalu kemudian dibuatkanlah provokasinya untuk ya ribut clash antar agama. Saya minta seluruh saudara-saudaraku, baik saudara-saudaraku orang Islam, orang Kristen, jangan terpancing dengan editan video setan ini. Maksudnya editan setan, ya maksudnya ini video betul-betul diedit, dan editan ini pasti editan setan. Untuk apa? Membuat perkelahian, ya huru-hara, ya membenturkan antara Kristen dan Islam, akan mengulangi itu roh yang roh-roh kacau balau karena Pak JK singgung di ceramahnya itu untuk Poso dan Ambon. Itu roh itu kayaknya bangkit lagi lalu bikin video editan ini untuk kemudian memprovokasi lagi seluruh Indonesia supaya bangkit gerakan perang agama di Indonesia. Ini betul-betul setan, ini setan banget gitu loh. Yang membuat ini video itu setan, iblis, pokoknya kejahatan semua ada di otak dia lah. Ya, dan saya pikir orang seperti ini Pak Polisi, Kapolri tidak boleh diamkan. Cari orang ini. Ya, terlalu gampang cari. Dulu Buniani itu kan juga editan begitu, itu saya nggak tahu bagaimana proses apanya dia, apakah dia sudah dihukum juga. Nah, orang ini harus dihukum keras gitu. Karena apa? Tokoh seperti Pak JK itu dijadikan bulan-bulanan karena editan dia. Nah, ini saya betul-betul menyesalkan. Nah, tema yang saya bangun ini editan setan, kok Pak JK, Pak Yusuf Kalla diam saja sih. Dan Menak juga kok diam kayak orang blon gitu. Polisi tangkap dong provokator itu ya. Lalu sepertinya kasus video ceramah Pak JK yang viral itu adalah komoditas politik adu domba murahan ya, yang disinyalir dari kubu Pak JK sendiri atau dari kubu pendukung kekuasaan. Ya, saya ulang, temanya dulu saya munculkan ya. Tema saya bangun itu begini, editan setan. Kok Pak JK diam saja sih? Dan Menak juga kok diam kayak orang blon gitu loh. Dan polisi tangkap provokator itu. Provokator ini siapa? Yang edit video Pak JK. Ya. Yang video yang lagi viral itu, yang dikutip sana, kutip sini, diambil sana, upload sini, yang 59 detik itu, hampir 1 menit itu mesti yang bikin itu pertama kali, dan yang melonceng itu pertama kali, yang memviralkan itu mesti ditangkap itu orang yang buat dan melonceng pertama kali itu harus ditangkap. Pak Polisi mesti gerak cepat tangkap itu. Dan saya bertanya di subjudul saya begini, sepertinya kasus video ceramah Pak JK yang viral itu adalah komoditas politik adu domba murahan yang disinyalir dari kubu Pak JK sendiri atau dari kubu pendukung kekuasaan. Ya, yang merasa terancam oleh gerakan politik Pak JK untuk kembali manggung di dunia politik Konoha. Ya, saya bisa berpendapat begitu. Ya, sepertinya kasus video ceramah Pak JK yang viral itu adalah komoditas politik adu domba murahan yang disinyalir dari kubu Pak JK sendiri atau dari kubu pendukung kekuasaan. Saya terangkan. Kenapa saya sinyalir bisa dari kubu Pak JK sendiri? Untuk apa? Karena tahu, sudah prediksi. Kalau ribut-ribut masalah huru-hara agama ini, ya, ini Pak JK punya nama melambung tinggi lagi nih. Wow, Pak JK punya nama bergaung lagi di seluruh Indonesia. Walaupun jadi bad person dulu, enggak apa-apa. Nanti dimunculkan video aslinya,
Baru orang sadar, wah ternyata Pak JK nggak salah ini. Jadi figur lagi, jadi orang top lagi, jadi orang yang kemudian manggung di dunia politik lagi dan bisa menggoyang kekuasaan dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa saja seperti itu analisisnya ya. Kalau dari kubu Pak JK yang memunculkan ini. Ya, walaupun saya tidak mengatakan bahwa mungkin Pak JK tahu, tidak. Mungkin saja Pak JK tidak tahu. Tetapi orang-orang yang ingin kembalinya Pak JK berpengaruh, paling tidak berpengaruh di panggung politik Indonesia, dan mungkin tidak lagi bicara mau jadi presiden, tetapi ada anak buahnya, orang-orangnya yang menjadi kandidat yang akan didukung oleh beliau, kita tidak tahu. Itu kalau memang itu dari kubu Pak JK sendiri yang memunculkan video editan ini untuk kepentingan popularitas Pak JK lagi di panggung politik, ya karena apa? Nanti kalau ini viral dan betul prediksinya viral, ya Pak JK punya nama dibicarakan terus setiap hari ini, beberapa hari ini di dalam dan luar negeri, ya, dan kemudian dikaitkan dengan tuduhan segala macam tuduhan itu, video-video lamanya dibuka dan seterusnya, ya jadi bad person. Tapi kemudian nanti persoalannya dibalik, munculkan video penuh Pak JK ternyata tidak bersalah, itu videonya dipotong-potong, dan kemudian wah ini kasihan Pak JK jadi korban. Lalu terbalik persoalan bahwa Pak JK menjadi orang yang kemudian disucikan, ya tanda kutip, disucikan sebagai tokoh yang mengalami bullying, tokoh yang di framing jahat padahal tidak seperti itu. Dan kemudian ya itulah yang diharapkan kubu dari Pak JK. Kalau sekali lagi, kalau memang dari kubu Pak JK yang mengedit itu atau kemudian memposting itu pertama kalinya. Ya. Tapi kalau itu dari pendukung kekuasaan, ya, pendukung kekuasaan yang merasa terancam oleh gerakan politik Pak JK dan kawan-kawan untuk manggung kembali di dunia politik Konoha ini, maka saya mengatakan tidak peduli dia dari kubu pemerintah, dia dari kubu kekuasaan, tangkap orang seperti ini. Kenapa? Karena dia mempermainkan agama, dia mempermainkan kaum beragama, dia benar-benar untuk memojokkan Pak JK dia pakai isu agama. Ya, kalau dari kubu yang berseberangan ya, karena Pak JK punya gebrakan ini terakhir-terakhir ini cukup menggelisahkan kubu kekuasaan, kubu pemerintahan misalkan, lalu kemudian orang-orang mulai marah dan kemudian cari-cari apa yang bisa dibuat untuk ganjal Pak JK ini punya gerakan ini, bikin kacau saja dan seterusnya. Bisa saja seperti itu, saudara-saudara. Dan saya mau katakan, kalau sampai ini dari kubu seberang Pak JK, dari kubu kekuasaan atau dari kubu pemerintah atau apa sajalah, pokoknya yang berseberangan dengan Pak JK, demi mencegah langkah panggungnya kembali, langkah manggungnya kembali Pak JK di dunia politik, maka saya mau katakan orang ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia menghalalkan segala cara menjadikan agama, umat beragama komoditas politik. Untuk apa? Mereka melanggengkan kekuasaan. Jadi mereka yang menyerang atau berseberangan dengan pemerintahan, berseberangan dengan kekuasaan, mau dihancurkan dengan cara seperti ini oleh kubu yang membangun narasi editan video setan ini. Walaupun saya sendiri yakin ini di luar pengetahuan Pak Prabowo dan ini tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo secara pribadi ya. Tapi ini ada orang-orang yang merasa nyaman dan senang ada dalam pemerintahan Pak Prabowo dan dengar-dengar isu bahwa akan terjadi kudeta, dengar-dengar isu akan terjadi impeach dan lain sebagainya, bahkan terancam dengan isu-isu bulan Mei ini akan terjadi apa-apa, dan kalau itu benar terjadi maka orang-orang yang melakukan ini akan manggung lagi dan kemudian kita akan lengser dan seterusnya, lalu kemudian kita bikin gerakan untuk mencegah ini semua, mengkandaskan semua ini, dan bagaimana caranya mungkin salah satunya buat, kebetulan ada video ini Pak JK edit, ambil ini dan expose dan bikin narasi bahwa ini orang Kristen dilecehkan dan seterusnya, bangkit amarah LSM atau ormas-ormas Kristen, tokoh-tokoh Kristen radikal, dan kemudian mereka akan bersuara menyerang Pak JK bla bla, lalu kemudian balik biar Pak JK punya orang-orang juga balik melawan, ribut, berlawanan, menentang, apalagi tuntutan untuk Pak JK di penjara. Hati-hati, kalau sampai Pak JK pemimpin kami di penjara, kami tidak diam, kami akan melawan dan seterusnya. Ini yang diharapkan, benturan antara Kristen dan Kristen Katolik dan Islam, itu yang diharapkan oleh pengacau-pengacau negeri ini.
Ya, makanya agama itu dijadikan komoditas politik, jualan politik. Ini politisi, politik identitas ini ngeri sekali. Saya mau katakan, ini orang begini yang dicari Pak Polisi. Tidak boleh orang seperti begini dibiarkan. Harus dihukum berat. Ya, mau dari kubunya Pak JK atau dari kubu pemerintahan, ini harus, tidak bisa tidak, harus ditangkap, diproses hukum. Hukum seberat-beratnya. Karena ini bisa membuat chaos negara, bikin hancur tatanan politik, tatanan pemerintahan yang sudah bagus, kita sudah mulai naik lagi, tapi kemudian dikacaukan dengan isu-isu seperti begini. Dan saya berharap tidak ada toleransi untuk orang-orang yang seperti Buniani, dan sekarang ada inkarnasinya lagi, nggak tahu siapa ini, yang mengedit videonya Pak JK, dan kemudian itu ya menjadi viral. Dan ini kalau tidak ditangani cepat, tidak polisi tegas, apalagi Menteri Agama cuma diam saja, saya mau katakan kalau terjadi huru-hara, Menteri Agama yang paling pertama disalahkan. Menarik sekali teman-teman ya, menarik sekali. Bagaimana Joshua Tewu kesel karena dia bisa dibilang jadi korban lah. Jadi korban dan akhirnya kan jadi malu. Akhirnya kan gimana ya? Jadinya kan ini sungguh memalukan teman-teman. Mau nggak mau ya revisi lah. Tarik balik statementnya dan dia menyerang yang lain. Bahkan dia ya cari kambing hitam kalau saya bilang. Cari kambing hitam, dia bilang lah ini kan gara-gara Pak JK diam aja dari kemarin. Coba Pak JK nggak diam, pastikan saya tahu kebenaran. Ini Menteri Agama juga kok diam saja. Seandainya Menteri Agama ngomong kan mungkin lebih cepat beres gitu kan. Ini kan upaya untuk apa ya, menyembunyikan rasa malu dari pester Joshua Tewu ini. Karena 2 hari yang lalu sudah ngomong tanpa ngecek kebenaran. Dan ini membuktikan ya, baik Polycarpus yang merupakan jemaat awam, bahkan sekelas pendeta sekalipun ya, sekelas pendeta sekalipun, itu hobi kali, sering sekali ngomong tanpa ngecek kebenaran. Jadi pendeta-pendeta yang seharusnya mengajarkan orang untuk lebih sabar, lebih hati-hati, ini malah ternyata saat disudutkan, saat dihadapkan dengan kondisi-kondisi tertentu, mereka juga ternyata sumbu pendek. Seharusnya kan pendeta nggak boleh dong jadi sumbu pendek. Seharusnya kan pendeta yang menenangkan, pendeta yang membuat sejuk masyarakat. Ini enggak, malah pendetanya yang sumbu pendek, langsung tantrum, langsung emosian, dan endingnya apa? Pulang dengan rasa malu. Dan di sini saya bantu Joshua Tewu teman-teman ya. Saya akan bantu Joshua Tewu tentang siapa sebenarnya dalang dibalik video bohong, video fitnah kepada Pak Yusuf Kalla. Jadi di sini Roy Suryo teman-teman, kemarin sudah menyampaikan bahwa ada sosok dibalik viralnya video Pak Yusuf Kalla. Dan mereka ini sangat jahat. Mereka sangat jahat, mereka suka menyebarkan fitnah, dan seperti yang dibilang Joshua Tewu, orang-orang ini ngerti permainan psikologis. Mereka tahu bagaimana memancing keributan. Mereka tahu bagaimana membuat marah masyarakat. Dan ini adalah kelompok buzzer, teman-teman. Kita saksikan dulu ya, bagaimana orang-orang ini diungkap oleh Roy Suryo. 0,1%. Dan dihilangkan bagian-bagian yang penting. Jadi pemotongan itu mengubah secara konteks. Dan orang yang ada di pembicaraan ini namanya Ade Armando Yusuf Kalla. Ya, sedikit ya, pinjam. Nah, jadi teman-teman semua, saya perlu menanggapi ini karena apa? Nama saya sampai disebut, sampai ada 3 konten di Coro TV. Ini saya tidak menyebutnya Cokro. Sengaja, salah mas, bukan. Saya menyebutnya Coro. Coro itu apa artinya? Coro itu kecoa. Karena ini memang kanal kecoa. Teman-teman tahu, Pak Yusuf Kalla ya, itu melakukan ceramah untuk buka puasa dan taraweh ya di Masjid Universitas Gadjah Mada asli pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 yang lalu. Dan Pak Yusuf Kalla tidak sendirian. Itu satu rangkaian. Pada tanggal 4-nya itu ada Prof. Brian. Prof. Brian itu adalah Menteri Pendidikan Tinggi kita. Tanggal 6 itu ada Prof. Din Samsudin, salah satu ahli kita juga. Tanggal 7 ada Prof. Mahfud.
Jadi Pak JK itu tidak secara khusus sendiri terus tiba-tiba mengatakan itu. Memang beliau diminta untuk ceramah tentang global. Saya pada tanggal 5 itu juga bersama dengan Mas Kosinudin dan kawan-kawan. Kita ada di rumah Dubes Iran, ya. Itu. Jadi artinya kita juga senada dengan apa yang dilakukan oleh Pak JK. Tanggal 6-nya saya juga buka bersama Kagama, keluarga alumni Gajah Mada Tangsel. Jadi artinya itu rangkaian peristiwa yang sebenarnya sangat bagus. Yang ingin saya sampaikan apa? Jahat banget ini Coro TV. Ceramah Pak JK sepanjang 43 menit 10 detik disingkat menjadi hanya 55 detik. Dipotong. Jadi itu hanya sekitar 2,1%. Dan dihilangkan bagian-bagian yang penting. Jadi pemotongan itu mengubah secara konteks. Dan orang yang ada di pembicaraan ini namanya Ade Armando. Kemudian satu lagi namanya Cindy Florentin. Dan satu lagi namanya Agnes siapa gitu. Itu benar-benar melakukan framing jahat. Mengubah konteks pembicaraan sehingga, mohon maaf untuk sahabat-sahabatku, teman-teman Kristiani, banyak pendeta yang salah kemudian mengartikan gara-gara tampilan dari Coro TV ini. Memang ada pendeta yang betul, yang akhirnya melakukan koreksi dan minta maaf kepada Pak JK. Tapi kebanyakan itu salah menerima gara-gara tayangan Coro TV. Tolong lihat yang jelas dari ucapan Pak JK yang sekitar 43 menit 10 detik itu. Dan bahkan dengan jahatnya, kemudian Coro TV menulis, baru ini tayang tadi malam, adakah hubungan khusus antara Yusuf Kalla dan Roy Suryo melawan Jokowi dan Prabowo? Jadi ini sudah tuduhan ini, ya jahat banget nih mereka, fitnah ini fitnah, ya lebih kejam dari Vietnam. Iya fitnah, ya. Kemudian nih wajar Roy Suryo puji Yusuf Kalla, ada yang bilang dia bohirnya. Jahat banget. Maka Pak Abdul satunya Haji. ya, Pak Abdul Haji ya. Melaporkan. Ya, silakan kalau mau diproses ini si Coro TV ini. Ya, karena ini jahat betul. Kata-kata di dalamnya sangat-sangat jahat ya. Karena ini sudah menuduh yang luar biasa. Kemudian masih ada lagi tayangannya. Jadi bemper JK ya. Roy nyerang membabi buta. Siapa yang membabi buta? Itu orang yang jadi babi itu yang sudah tertranslasikan itu, ya, gitu. Pertanda Roy orangnya JK. Ini jahat sekali. Kami tidak ada hubungan apapun dengan Pak JK, tapi memang kami mengapresiasi. Iya. Karena Pak JK itu orang yang sangat negarawan, mengingatkan Jokowi untuk segera tunjukkan ijazahnya. Udah, itu yang paling penting. Jadi artinya tidak ada apapun hubungan antara kami dengan Pak JK. Dan Ade Armando tadi, kalau teman-teman pengen lihat ya, itu adalah nama yang ada di balik WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Ini kata-kata di God Contact. Ya, jangan salahkan saya ya, karena ini ada di God Contact. Nama Ade Armando ada di situ. Jadi Ade Armando ini juga udah parah ini ya. Gitu. Maka saya tidak sudah offset. Maka jangan sampai dia terjadi sesuatu seperti di depan DPR ini. Ya. Nah ini nyaris meninggoy Ade Armando. Ini ada di sosmed loh ya, bukan saya yang bikin, ada ini. Jadi artinya hal kayak gini terjadi dan kita tetap melawan yang namanya hoax, yang namanya kabar bohong. Jadi sekali lagi saya tetap mengatakan ya, kita bersama-sama berjuang. Saya Bu Kurnia Triroyani, kemudian Pak Rizal Fadila, Pak Rustam Effendi dan Dr. Tifa di ujung sana. Kita tetap mempertahankan dan kita tetap berjuang untuk membuktikan ijazah Jokowi itu 99,9% palsu dan tidak perlu menanggapi zombie yang otaknya sudah ditranslasi dan dirotasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kawan-kawan. Jadi Ade Armando disebut teman-teman ya. Tetapi di sini saya mau tambahkan bahwa Abu Janda ini juga ikut terlibat karena dari dialah viral video tersebut. Bahkan kalian bisa lihat video Abu Janda lah yang dijadikan dasar pelaporan ya, dijadikan barang bukti untuk pelaporan. Jadi Abu Janda ini wajib diperiksa teman-teman. Begitu juga Ade Armando, Cokro TV, dan buzzer-buzzer yang ikut memviralkan video Pak Yusuf Kalla yang fitnah dan hoax ini. Jadi sekali lagi teman-teman, kita berharap pihak kepolisian bisa benar-benar melaksanakan tugasnya, memberikan rasa nyaman, rasa aman,
supaya besok-besok jangan ada lagi berita-berita bohong yang dengan gampangnya disebarkan, yang tanpa rasa tanggung jawab disebarkan. Ini kan bahaya sekali, teman-teman. Kalau ini dibiarkan, besok orang tinggal asal ngomong, asal fitnah. Dia nggak peduli kan, orang mau gaduh, orang mau ribut, orang mau sampai bakar-bakar, bunuh-bunuhan, dia nggak peduli. Dia enak aja buat berita bohong, dapat duit, dibayar orang. Ini kan bahaya. Itulah kita berharap pihak kepolisian benar-benar bisa menegakkan keadilan dengan menangkap dalang yang membuat video bohong ini yang sudah menimbulkan keonaran. Tetapi di sini saya bantu bahwa banyak orang bereaksi itu dari videonya Abu Janda. Dari video Abu Janda. Dan ini tinggal diperiksa Abu Jandanya. Apakah dia orang pertama atau dia hanya melanjutkan dari video orang lain. Kan tinggal diperiksa lagi. Karena muaranya, sumbernya ini video Abu Janda. Tetapi apakah di atas Abu Janda ada lagi? Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalian boleh cek teman-teman ya. Semua video yang beredar sekarang, itu mereaksi videonya Abu Janda. Reaksi dari dia. Dan memang orang-orang ini sangat pintar memainkan psikologis masyarakat. Pintar membuat masyarakat jadi suzon, jadi emosi, jadi berprasangka buruk. Dan ini sudah dari zaman dulu. Karena bagi mereka inilah komunitas usaha mereka. Ya, inilah yang mereka jual. Buzzer ini kan bukan sedang jual iklan, bukan sedang dapat pendapatan dari AdSense, bukan lagi nyari endorse, enggak teman-teman. Mereka dapat duit dengan menyebarkan berita-berita sesuai yang mereka inginkan. Jadi mereka nggak peduli. Mau itu kebenaran, mau itu berita bohong, yang penting dibayar. Bagi mereka ini bukan perasaan. Ini murni profesionalisme. Tetapi sekali lagi, kalau yang mereka lakukan melanggar hukum, ya wajib diproses. Jangan mau enaknya saja, oh ini profesional gitu kan. Nggak sekalian kamu. Kalau ada yang bayar, suruh kamu kampanye sabu. Kampanye bahwa sabu itu baik untuk kesehatan, ya. Suruh kamu promosikan sabu judi online gitu. Kenapa nggak kamu ambil? Kalau boleh seenak-enaknya gitu. Kita kan dibatasi oleh yang namanya hukum. Nggak boleh kita sembarangan. Jadi buzzer oke. Selama ini kamu memberitakan berita bohong hanya karena dibayar, masih oke. Tapi janganlah berita bohong yang berhubungan dengan agama. Ya. Ini sensitif sekali teman-teman. Agama ini sensitif. Jangan kamu jadikan komoditas. Inilah saya bilang, kita berharap penegakan hukum benar-benar bisa jalan. Dan Roy Suryo juga sudah membantu ya, dengan membawa data-data dan juga menunjukkan bahwa Cokro TV inilah salah satu buzzer yang menggaungkan hal ini juga. Yang turut menggaungkan hal ini. Baru ada Abu Janda juga. Dan ini satu tim dulunya kan? Betul nggak? Dulunya kan satu nih, Abu Janda, Ade Armando. Satu grup ini teman-teman. Satu grup yang kerjanya membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Saya nggak tahu ya, apakah mereka ini sebenarnya ateis? Karena kita lihat arah-arahnya udah ke ateis mereka ini. Karena mereka sudah tidak percaya hari penghakiman. Mereka sudah tidak percaya yaumil hisab. Jadi mereka merasa, dunia inilah surga mereka. Jadi selama masih dunia, senang-senanglah sebanyak mungkin. Sedangkan senang-senang butuh uang. Butuh uang. Mereka nggak punya skill dalam jadi pengusaha. Skill mereka apa? Ngomong. Media sosial. Mereka manfaatkan. Kalau beritakan berita benar, nggak ada yang bayar teman-teman. Tipis. Cuman berharap dari AdSense. Dan ini sekaligus saya ingatkan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mendukung channel ini bisa terus eksis, jangan lupa ya, kita juga menjual madu alami, dengan harga 40.000 sudah dapat setengah kilo. Link pembelian sudah ada di deskripsi video. Tinggal kalian klik, ataupun bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera. Jangan lupa teman-teman ya, minum madu sangat baik untuk kesehatan, dan ini cukup mengejutkan. Saya mau cerita sedikit teman-teman. Tadi, saya acara halal bihalal dengan Gubernur DKI Jakarta, Mas Pram ya. Acara tersebut
atas inisiatif beberapa yayasan-yayasan, terutama yang berkecimpung di dunia mualaf dan Tionghoa. Ya, Tionghoa dan mualaf gitu. Saya jadi salah satu panitia, dan di situ ceramah Jumatnya membahas tentang diabetes, teman-teman. Membahas tentang diabetes. Dan saya lagi bawa madu untuk saya berikan kepada Mas Pram. Ya, sebagai oleh-oleh gitu. Jadi saya bawa produk madu saya, dan tiba-tiba teman-teman pada bilang, loh, kok pas kali gitu kan. Tadi khotib Jumatnya khotbah tentang bahaya diabetes, terutama untuk anak-anak sekarang. Karena banyak ya, orang-orang itu kan pakai pemanis buatan. Terus banyak orang suka minum minuman yang enak, segar gitu kan, tanpa tahu zatnya itu terbuat dari apa. Bahannya itu terbuat dari apa. Karena orang sekarang ini lihat cuaca panas gitu kan, cuaca panas pinginnya minum yang segar gitu. Jadi cocok sekali nih. Orang-orang yang perlu minuman segar, tetapi menyehatkan, mending tukar dengan madu. Begitu juga yang hobi ngopi. Anak-anak tuh kalau dikasih madu senang, teman-teman. Daripada kalian kasih minuman-minuman gak jelas, mending kalian kasih madu. Mending kasih madu, teman-teman. Ada beberapa netizen kita, dia WA ke saya. Anaknya tuh biasa suka beli jajanan ya, di dekat rumah gitu kan, entah minuman-minuman apalah, jangan saya sebut merek lah. Tapi berkat sekarang sudah ada madu, mereka colek-colek madu tiap hari. Jadi tiap sore anaknya minta madu. Dan menurut dia lebih bagus, walaupun dia tanya gitu kan, kok ini nggak terlalu berlebihan nggak gitu. Anaknya itu bisa minum sampai 4-5 gelas gitu sehari. Ya saya bilang mungkin dikurangi lah, jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak juga gitu kan. Karena di Islam juga dikatakan yang berlebihan itu tidak baik. Kalau cuma 2 gelas sehari, gas. Kalau udah sampai 5 gelas, belum lagi anaknya sambil mamanya buat, dia colek-colek pakai tangan madunya, dia langsung ini jilat-jilat gitu kan. Berlebihan juga gitu. Madu manisnya alami. Madu baik untuk kesehatan. Ya, jadi jangan lupa di check out teman-teman. Oke, kita kembali ke orang-orang nggak jelas ini ya. Aduh, kalau saya sih lihatnya mereka ini karena udah nggak peduli dengan akhirat. Jadi yang mereka tahu adalah menikmati dunia, dan mereka jadikanlah skill mereka bacot-bacot di medsos dan juga fitnah sana sini sebagai mata pencarian. Karena kalau ngomongnya kebenaran, sepi teman-teman. Kayak kita nih buat channel gini, yang nonton berapa nih? Paling berapa gitu kan? Sedangkan kalau mereka jadi buzzer, itu kan bayarannya kencang sekali. Bayarannya luar biasa. Jadi semua pengen jadi buzzer. Itulah yang terjadi sekarang. Ngeri. Ya, ngeri sekali. Mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan di sini. Bagi teman-teman jangan lupa di-share ya ke semua sosial media kalian, biar kalian tahu, biar teman-teman di luar sana juga tahu bahwa ada yang sedang bermain di sini. Dan kita umat muslim tentunya ya harus cermat, harus pintar, dan jangan seperti oten-oten yang cepat emosi, cepat tantrum, nggak ngecek kebenaran langsung kejang-kejang. Jangan seperti mereka. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.